Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada acara hari ini. Acara hari ini yaitu acara seminar dari Ibu Atifah Utaminingsih SPD dengan aksi nyatanya dengan tema diseminasi budaya positif. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, dan yang ketiga adalah pemateri dari Ibu Atifah Utaminingsih. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita semua bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua itu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah pada Bapak Iwan Mahyar SPD. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih kepada pembawa acara, juga kepada yang saya hormati, yang saya banggakan, guru-guru staf TU SMP Negeri 2 Pagedilan, juga kepada Ibu Atifah Utaminingsih SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dan sekolah kita, juga termasuk Ibu Jaibu calon guru penggerak angkatan 7 dan Ibu Bapak Guru, kegiatan guru penggerak adalah salah satu program pemerintah yang dimana sangat-sangat penting untuk satu sekolah mempunyai guru penggerak ke depan. Guru penggerak itu adalah motivator dari teman-teman yang lainnya yang bisa meningkatkan SDM. Artinya sedikitnya kalau calon guru penggerak itu bisa mengajak teman-temannya, menularkan ilmunya kepada teman-temannya dalam memahami kurikulum merdeka. Keuntungan dari guru penggerak salah satunya adalah peningkatan SDM. Itu yang paling penting yang harus dipegang oleh calon penggerak, bukan yang lainnya dulu, tapi adalah peningkatan SDM. Peningkatan SDM itu harus ada korelasinya dengan peningkatan kualitas pendidikan di SMP yang bersangkutan. Malam kemarin saya mendengar dari Bapak Menteri Pak Nadiem, tahun 2023 ada beberapa kepala sekolah yang lama atau beberapa kepala sekolah yang sudah tidak mengikuti diseminasi peningkatan kepala sekolah itu akan digantikan oleh guru penggerak. Artinya guru penggerak itu diprioritaskan untuk menjadi kepala sekolah. Intinya di situ. Mudah-mudahan di SMP 2 Pagedilan kita mempunyai 2 calon guru penggerak, dan salah satu yang sudah ada PP-nya adalah yang PNS. Mudah-mudahan saya minta tolong kepada rekan-rekan, pada kesepuhan, kepada senior untuk berdoa, mudah-mudahan Bu Atun bisa mengikuti
program calon guru penggerak dan bisa tahun 2023 ini bisa dicalonkan menjadi kepala sekolah. Mohon kepada Bu Atun juga ke Bu Atifah, mohon untuk bisa menyelesaikan program ini. Kenapa? Karena semua berjalan sunatullah, artinya yang tua mati, yang muda hidup, atau yang bayi dewasa terus menggantikan kita. Artinya saya sebentar lagi juga pensiun atau hasil pensiun, dan itu harus ada penggantinya. Begitu juga dengan kepala sekolah. Kabupaten Cirebon masih kekurangan sekitar 140 kepala sekolah SD. Kekurangan hampir 29 kepala sekolah SMP untuk tahun 2023 ke depannya. Ke 5 tahun yang akan datang, ke 2028 untuk di Kabupaten Cirebon masih kekurangan sekitar hampir 30 kepala sekolah. Yang sekarang aja 2023 itu pensiun 9 udah mau pensiun dan tidak ada penggantinya sampai sekarang, belum ada penggantinya. Hasilnya saya yang kemarin itu kemungkinan bulan 4 Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan mengadakan seleksi calon kepala sekolah SMP. Mohon kalau sholat kelapa mohon ingat kepada teman kita, mendoakan supaya lancar dan sukses. Itu yang saya harapkan. Untuk mempersingkat waktu, itu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Atifah sama Bu Atun. Mohon saya diselesaikan kegiatan ini sampai selesai. Insya Allah apapun kebutuhan Pak Sapudin, kebutuhan guru-guru penggerak di SMP Dr. Badilan dibantu oleh kas sekolah. Sedikitnya dibantu, jangan tidak dibantu. Ini termasuk alhamdulillah Bapak Ibu guru, ini termasuk bantuan yang sangat besar buat kita, karena bisa mempresentasikan ini sangat susah. Sekolah lain sangat susah, kita enggak. Saya alhamdulillah mempunyai guru-guru yang dedikasinya tinggi, karakteristiknya juga sangat baik di sini, sehingga semua kegiatan buat sekolah dan buat teman bisa dijalankan dengan baik. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan ibu bapak yang istighfar, entah ke bapaknya, entah keturunannya, itu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Yang kedua yaitu pemateri dengan aksi nyatanya bertema diskriminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Atifah Utami di SPD. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Walaupun sudah menjelang siang, mudah-mudahan sampai akhir kita bisa terus ya menerapkan materi ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Dewan Guru dan staf TU yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cirebon. Tujuan dari diseminasi ini adalah satu, guru dapat memahami konsep budaya positif yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal dan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, guru dapat memahami konsep makna disiplin, keyakinan kelas, dan penghargaan. 5. Kebutuhan dasar manusia, restitusi, dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Latar belakangnya adalah berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, peran guru adalah menuntun murid untuk mengembangkan kodrat alam dan kodrat zamannya
sehingga murid menjadi manusia seutuhnya dan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan perkembangan zaman saat ini, semakin pesatnya perkembangan informasi dan teknologi, tugas kita tentunya sebagai guru akan semakin berat untuk menuntun dan mengarahkan murid agar tidak bergeser dari norma, nilai, dan aturan yang ada. Konsep inti budaya positif yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia, penghargaan, hukuman, dan restitusi. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, 5 posisi kontrol. Yang kelima, keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Disiplin positif dan kebajikan universal. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, sejalan dengan pandangan dari Dian Gossen di dalam bukunya Restruction School Discipline tahun 2001, Dian Gossen mengatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar, dan murid sebagai pengikut. Kemudian untuk menjadi seorang murid, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun itu adalah motivasi intrinsik yang ada dalam diri siswa, bukan dari ekstrinsik berupa penghargaan ataupun hukuman. Nah, disiplin positif ini adalah cara penerapan belajar untuk mengontrol diri dan menggali potensi yang ada agar tercapai tujuan yang mulia. Tujuan disiplin positif pada murid adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menciptakan murid yang memiliki disiplin diri dan bertanggung jawab, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik yang berdasarkan pada hukuman ataupun penghargaan. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu dan telah disepakati bersama. Nilai-nilai ini dijadikan sebagai payung besar dari sikap dan perilaku manusia. Untuk bangsa Indonesia sendiri, kita menginginkan anak-anak itu memiliki nilai-nilai kebajikan universal, yaitu profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi apa itu profil pelajar Pancasilanya? 1. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ada 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini itu motivasinya masih dari luar atau kita sebut sebagai motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, sama motivasinya masih dari luar. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini disebut sebagai motivasi internal atau intrinsik. Jadi yang kita harapkan ini adalah dari budaya positif ini anak akan timbul motivasi intrinsiknya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, apa itu hukuman, penghargaan maupun restitusi? Sebelumnya silakan Bapak Ibu, di sini ada bagian 2, hukuman atau konsekuensi. Di sini ada tindakan guru. Kemudian itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat
saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Mengapa Bu Etu menjawab hukuman? Karena kalau dari hukuman atau konsekuensi kita menetapkan hukuman itu ada rasa takut atau terbebani atau juga bahkan teraniaya dari anak. Sebetulnya anak itu tidak mampu, misalkan tidak mampu, tapi dia diharuskan karena takut nanti hukumannya akan bertambah 1 kali, 2 kali, bahkan seterusnya. Jadi saya menganggap bahwa mencatat 100 kali itu dianggap suatu hukuman. Terima kasih. Terima kasih Bu Etu. Tangan dulu. Untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pak Haji. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Itu lari 2 kali, karena sebelumnya guru olahraga itu sudah memberikan penjelasan kepada anak bagi siapa yang terlambat hadir maka dia harus lari 2 kali putaran. Berarti menurut saya itu adalah konsekuensi. Iya, yang kedua lari mengelilingi lapangan basket. Oh, itu itu juga berarti hukuman. Ya. Dan hukuman itu menurut saya harus terpampang, ya ada tahu bahwa kalau ini tidak hadir atau bisa terlambat, ini hukumannya ini. Ada nggak di sekolah ini? Terpampang nggak yang kayak gitu? Jadi jangan sampai memberi hukuman yang tidak ada terpampang di sini, anak bisa protes. Kenapa Pak saya lari 100 push up 100 kali atau 10 kali? Ada terpampang nggak di sininya? Ya. Kalau bisa terpampang, ada anak baca semua, oh itu ya hukumannya. Saya nggak terlambat atau saya nggak bolos lagi kayak gitu. Menurut saya kalau ini memang ada aturannya di sekolah terpampang ini, atau yang yang memberi kebijakan ngasih tahu secara tidak tertulis, ya anak yang mendengar saja tidak tertulis, maka ini termasuk hukuman ya. Ya, terima kasih. Nah, biasanya ketiga ini Pak Mehmet membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Menurut Pak Mehmet, ketika anak menulis mencoret-coret di meja, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, bagus. Alasannya Pak? Alasan konsekuensi kita untuk menciptakan sebuah lingkungan sekolah yang bersih. Oleh karena itu salah satu tindakannya adalah membersihkan apa yang sudah tercoret. Meskipun coretan itu bukan yang melakukan. Jadi itu sisa-sisa dari tahun-tahun kemarin atau yang lain yang melakukan itu. Itu adalah konsekuensi untuk kebersamaan dalam kebersihan. Oke, sebenarnya masih ada lagi beberapa tindakan guru yang masuk hukuman ataupun konsekuensi. Nanti slide selanjutnya itu hukuman. Hukuman itu adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku secara umum. Dan di sini hukuman sendiri itu sebenarnya adalah cara mengontrol murid ya. Kemudian ciri-ciri hukuman itu adalah hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, hukuman bersifat satu arah. Artinya hanya guru yang memberikan hukuman, tidak secara dua pihak. Kemudian yang ketiga itu hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, bisa berbentuk fisik atau verbal ya Bapak Ibu. Hukuman menampilkan paksaan atau kekerasan pada murid. Dalam hukuman tidak ada korelasi logis antara kesalahan yang diperbuat dan solusi yang dipilih untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Terkadang juga hukuman itu menggunakan intonasi ya. Intonasinya nadanya tinggi. Kamu lagi. Ya. Intonasinya itu bisa
pada murid. Kemudian dengan bahasa tubuh bisa menunjuk-nunjuk atau melotot. Biasanya kalau guru udah marah begitu ya, Bapak Ibu. Nah, itu dampaknya itu 55%, serta pilihan kata itu 15%. Nah, pemberian hukuman ataupun penghargaan di sini ketika kita memberikan penghargaan secara terus-menerus kepada murid, sama saja kita memberikan hukuman. Karena apa? Penghargaan atau hukuman itu dapat menghancurkan potensi yang ada pada murid untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Akibat dari pemberian penghargaan secara terus-menerus. Yang pertama, penghargaan itu merusak hubungan. Karena apa? Di sini terjadi kesenjangan sosial. Si A lagi yang dapat penghargaan, gitu ya. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang ketiga, penghargaan menurunkan kualitas. Yang keempat, penghargaan mematikan kreativitas murid. Dan yang kelima, penghargaan sendiri bersikap menghukum. Sedangkan konsekuensi itu adalah akibat dari suatu perbuatan atau pendirian. Konsekuensi berkaitan erat dengan hukum sebab akibat. Biasanya ada peraturan. Ketika anak melanggar peraturan, konsekuensinya adalah A. Ketika anak melanggar peraturan, konsekuensinya ini. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Ciri-ciri konsekuensi di sini adalah sudah terencana atau sudah disepakati. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kemudian diberikan berdasarkan suatu data yang pada umumnya dapat diukur. Dan yang keempat, sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Kemudian apa yang mendasari seseorang melakukan tindakan? Apa hubungannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ketika seseorang melakukan tindakan itu biasanya ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ya, kebutuhan dasarnya itu ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup berupa sandang, pangan, dan papan. Ya, termasuk kebutuhan biologis juga Bapak Ibu ya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, di sini kalau ada hubungan prinsip ya, antara teman atau dengan keluarga atau dengan kucing peliharaan, misalnya hewan peliharaan seperti itu. Kemudian ada hubungan kekuasaan dan penguasaan. Kemudian ada hubungan kebebasan dan kesenangan. Pernah tidak di kelas Bapak Ibu ada anak yang hanya diam saja merasa bosan? Ada. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang mau dipenuhi? Ini berarti ketika anak merasa bosan, itu bisa kebutuhan yang ingin dia capai itu adalah kebutuhan kebebasannya Bapak Ibu. Di sini Bu Neneng juga akan menambahkan beberapa. Silakan pada Bu Neneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Atika mengatakan bahwa jika anak merasa bosan atau jika anak merasa jenuh di dalam kelas itu adalah merupakan kebutuhan anak. Nah, pada saat anak saya akan lanjutkan, pada saat anak bosan atau jenuh dengan pertemuan atau dengan pelajaran di kelas, kita mungkin mengambil sikap yaitu karena ini untuk kenyamanan dan untuk menciptakan bahwa kebutuhan anak dalam belajar terpenuhi, kita akan memberikan seringan dengan mungkin relaksasi buat kita. Relaksasi apakah dengan game, apakah dengan relaksasi kita mengadakan senam pinguin atau dengan bibit-bibit belakang. Nah, deskripsi ini ya, itu. Ya, terima kasih Mbak itu tambahannya. Nah, itu ya kalau di saat walaupun di sekolah ini hanya beberapa jam, karena tetap akan memberikan suatu pengaruh terhadap perilaku siswa tersebut atau perilaku peserta didik kita. Kalau dilihat kita dari tadi saya cerita ya buat coba mungkin sebentar agak tambahkan sedikit. Nah, itu adalah apa? Dari kalau ada anak
terlambat tidak mesti disuruh lagi sebetulnya. Kalau kita secara teori ya, itu diberikan misalkan belajar matematika, udah berikan soal latihan satu saja. Nanti di saat ini kerjakan, nanti komputer ke belakang. Karena kalau kita nyuruh lari, nyuruh nulis tidak terlambat satu buku ataupun 100 kata atau 50 kata tidak terlambat itu suatu beban bagi anak, apalagi disebutkan di depan kelas. Anak bukan mempunyai rasa tanggung jawab, tapi anak merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tindakan seseorang pasti ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ada dua cara untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Cara positif, maka itu dia akan melakukan restitusi. Nah, sedangkan untuk cara yang negatif, ketika dia melakukan kesalahan atau penyimpangan dari peraturan, maka itu cara negatif, ya, akan diberikan hukuman ataupun konsekuensi. Nah, di sini ada ilusi kontrol seorang guru, ya. Ketika guru dapat mengontrol murid, pada kenyataannya adalah murid itu mempunyai hak untuk memilih. Ya, jadi guru tidak memaksakan kehendaknya. Guru tidak mengontrol penuh terhadap murid. Kemudian semua bujukan atau penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Pada kenyataannya adalah bujukan salah satu bentuk kontrol. Ya, kemudian murid mempunyai hak untuk menolak bujukan dan murid bisa bergantung pada pendapat dan bujukan guru. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah bisa menguatkan orang tersebut. Apakah ada kritik yang membangun, Bapak Ibu? Pada dasarnya kenyataannya itu adalah menyalahkan murid dan mengkritik tidak menguatkan murid, melainkan melemahkan murid. Ya, kemudian yang kedua, murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya dan adanya krisis identitas. Nah, ini yang paling berbahaya, Bapak Ibu, ya. Kemudian yang keempat, orang dewasa punya hak untuk memaksa. Apakah anak murid kita manusia? Sama, manusia. Mereka juga punya hati, punya rasa, ya. Oke, orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Kemudian perilaku memaksa tidak akan efektif, dan yang ketiga akan terjadi permusuhan antara murid, antara guru dan murid. Nah, di sini kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi diri kita lah yang bisa mengontrol perilaku kita sendiri. Untuk itu tugas kita sebagai guru membimbing murid untuk memaknai perilaku 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ada posisi penghukum, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Masuk, ya. Nah, untuk manajer ini adalah posisi yang paling baik. Nanti dari manajer ini kita bisa menjalankan proses restitusi. Yang manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini sebagai manajer kita harus membantu murid menjalankan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi akan masalah yang ada. Di sini murid menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dengan mengacu pada restitusi dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri untuk menjadikan pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya akan tercipta lingkungan yang positif, aman, dan nyaman bagi murid. Ciri-ciri restitusi. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Apa ada manusia yang tidak pernah berbuat salah? Karena setiap manusia itu ya manusiawi aja.
aja pasti pernah berbuat kesalahan ya. Restitusi memperbaiki hubungan. Ya, kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi bersifat menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi itu fokus pada solusi. Ya Bapak Ibu, slide selanjutnya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Apa bedanya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Pak Haji Bay, apa itu peraturan? Peraturan itu adalah suatu aturan yang telah disepakati bersama untuk tata tertib yang ada di kelas. Untuk yang keyakinan bagaimana Bu itu? Punten tadi kata Pak Haji, peraturan kelas itu berarti tadi yang sudah disepakati. Ya. Nah, menurut saya untuk peraturan kelas itu biasanya sudah jadi. Aturannya sudah ditentukan oleh sekolah. Tidak melibatkan siswa. Jadi peraturan yang sudah ada itu berarti sudah menjadi peraturan sekolah, kemudian diterapkan di kelas kita masing-masing. Itu menurut saya tentang peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu berarti semua guru bisa berbeda keyakinan kelasnya. Antara guru IPA mungkin dengan guru matematika memiliki keyakinan kelas yang berbeda. Karena pada saat itu mereka akan menentukan bersama. Jadi antara guru dan murid akan bersama-sama menentukan. Ini loh keyakinan kelas kita. Ya. Jadi antara kelas yang satu dengan kelas yang lain juga mungkin memiliki peraturan kelas yang berbeda. Jadi intinya kalau peraturan kelas itu sama rata satu sekolah, tapi kalau keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang dibuat bersama-sama kelas itu dengan gurunya, dan sifatnya akan berbeda dengan kelas-kelas yang lain. Terima kasih Bu Atifa. Sama-sama. Sedikit menambahkan saja, ketika kita membuat peraturan itu, biasanya peraturan itu hanya dibuat oleh salah satu pihak saja, tanpa melibatkan murid. Berbeda dengan keyakinan kelas. Ketika kita melakukan keyakinan kelas, maka itu antara guru dan murid akan berkolaborasi menentukan nilai-nilai kebajikan universal mana yang akan diterapkan, dan itu kita sebut sebagai keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan sekolah atau kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif yang mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas dibuat oleh semua warga kelas dan diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nah, ini ya Bapak Ibu. Langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, semua warga kelas melakukan curah pendapat. Yang kedua, mencatat semua masukan murid-murid, menyusun pernyataan kelas, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya, ketika anak menulis, ya kita menyusun keyakinan kelas, dilarang mencontek. Atau yang kedua, datang hadir tepat waktu. Menurut Bapak Ibu, dilarang mencontek itu menggunakan kalimat positif atau negatif? Negatif. Maka kita rubah kalimat dilarang mencontek, kita ganti dengan bekerja secara mandiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian nanti dari beberapa nilai-nilai itu, nilai-nilai kebajikan, dari pernyataan-pernyataan tersebut, misalnya
menghargai pendapat orang lain, hadir tepat waktu, atau menghargai guru. Nah, di situ nilai kebajikannya sama, yaitu apa? Hormat. Nah, di sini maka dari 3 poin ini kita rubah menjadi suatu keyakinan kelas. Kata-katanya bisa dirubah. Menghormat, saling hormat, menghormati. Bisa seperti itu. Nah, dari kalimat-kalimat tersebut kemudian kita tinjau kembali. Apakah ada kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan yang masih bernilai negatif? Jadi keyakinan kelas ini ya setelah jadi keyakinan kelas tersebut ditandatangani oleh warga kelas. Setelah jadi keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Ya, kalau sudah ditempel, sudah didesain, kemudian bisa secara berkala itu ditinjau ulang agar relevan dengan perkembangan zaman. Dan kapan keyakinan kelas itu dibuat? Nah, keyakinan kelas ini kita buat pada awal tahun ajaran baru. Maka Bapak Ibu kita sama-sama membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing ya. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Di sini ada bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Atau kalau tadi ada yang tidak piket didenda 10.000 misalnya. Yang tidak piket apa gitu. Nah, artinya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ambil saja itu kebersihan, nilai kebajikannya. Terus kemudian kita susun pernyataannya menjadi bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, untuk menerapkan nilai budaya positif dan untuk menimbulkan motivasi intrinsik pada murid, kita menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Di sini kita tuntun murid untuk mengidentifikasi masalahnya apa dan mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan tahapan 1, menstabilkan identitas. Nah, di sini kita cari kira-kira anak ini berbuat kenapa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas di sini mengubah stabilitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses dengan membuat pernyataan berbuat salah itu tidak apa-apa. Berbuat salah itu manusiawi. Ya. Kemudian kalau anak ada yang merasa kesal sama temannya bertengkar, kita katakan saja kamu berhak merasa begitu. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah. Dalam tindakan tujuannya memvalidasi kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi oleh murid. Ya, pernyataannya itu indikatornya bisa kita katakan kamu pasti punya alasan melakukan itu. Karena pada dasarnya setiap tindakan ada alasannya Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Di sini kita termotivasi secara internal. Cari motivasi internal dari murid itu dengan menanyakan apa nilai umum yang kalian percayai. Bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Atau kamu mau menjadi orang seperti apa? Bapak Ibu, berikut ini adalah video segitiga restitusi yang telah saya lakukan atas pelanggaran disiplin positif yang anak lakukan di kelas. Tadi Ibu dapat laporan dari teman-teman di kelasmu. Apa yang terjadi? Ada yang bisa Ibu bantu? Iya Bu, tadi pada saat pembicaraan pertama saya bermain bola di kelas, tapi tanpa sengaja malah terkena jendela kelas Bu.
Kamu kenapa bermain bolanya di kelas, tidak di lapangan, nak? Iya Bu, tadi saya lihat di kelas ada bola, jadi saya bermain bola di kelas Bu. Ibu tahu bermain bola itu pasti sangat seru dan menyenangkan. Tetapi jika Agung bermain bola di kelas itu pasti mengganggu kenyamanan teman-teman yang lainnya. Dan juga Agung merusak fasilitas di kelas. Iya Bu, maaf saya salah. Sekarang kita coba pikirkan, Bu. Bermain bola di kelas sampai merusak jam dinding di kelas, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak Bu. Menurut Agung, keyakinan kelas apa yang sudah Agung langgar? Menghormati teman dan disiplin dan bertanggung jawab untuk menjaga fasilitas kelas Bu. Iya betul. Kalau menurut Agung, apakah keyakinan kelas kita itu tadi penting menurut Agung? Penting Bu. Nah, baik kalau menurut Agung penting. Jadi keyakinan kelas apa yang harus Agung lakukan? Saya akan menghormati teman, disiplin dengan bermain bola sesuai tempatnya dan menjaga fasilitas kelas Bu. Apa yang akan Agung lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan minta maaf dengan teman kelas Bu. Saya akan disiplin, tidak akan bermain bola di kelas lagi, dan saya akan bertanggung jawab untuk mengganti jam dinding yang telah saya rusak Bu. Ya, tepat sekali tindakan yang kamu lakukan Agung. Mari kita jalani keyakinan kelas kita dengan baik. Iya Bu. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Fatul Karim dari kelas 8B. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bu Tifah dan saya belajar untuk menghormati orang lain dan berbuat disiplin. Contohnya bermain bola di lapangan dan bertanggung jawab untuk menjaga fasilitas sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ririn. Siang Ibu. Ririn tahu nggak kenapa Ririn dipanggil ke sini sama Ibu? Tidak tahu Ibu. Ini Rin, tadi Ibu dapat laporan dari Bu Ani. Pada saat belajar IPA, tadi katanya Ririn di pojok ya, lagi bermain HP. Apakah itu benar? Betul Ibu. Apa yang Ririn lakukan? Ririn bermain game Bu. Oh, kamu ya. Menurut Ririn, apakah bermain game pada saat jam KBM itu suatu bentuk kesalahan tidak? Iya, bentuk kesalahan Bu. Baik. Ibu tahu kalau berbuat kesalahan itu adalah tindakan yang manusiawi. Yang terpenting Ririn mau belajar dari kesalahan tersebut. Yuk sama-sama ya kita cari solusinya bersama-sama. Iya Bu. Ririn bermain game di kelas itu pasti sangat menyenangkan ya. Ya Bu, Ririn bercita-cita untuk menjadi gamer yang hebat Bu. Cita-cita kamu hebat sekali. Ibu tahu kalau cita-cita itu pasti sangat penting bagi Ririn ya. Tetapi menurut Ririn, apakah bermain game di kelas itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut Ririn, keyakinan kelas apa yang sudah Ririn langgar dan apa yang harus Ririn lakukan untuk mewujudkan cita-cita Ririn itu? Disiplin Bu, sopan dan santun, menghormati dan menghargai guru. Baik, apakah keyakinan kelas itu penting bagi Ririn? Penting Bu, karena kita harus bersikap sopan dan santun terhadap guru dan juga harus menghormati dan menghargai guru sebagai orang tua di sekolah. Ririn juga harus bertindak disiplin ya. Biar apa? Agar cita-cita Ririn juga dapat terwujud. Ya. Iya Bu, karena kalau cita-cita kita ini tercapai, kita harus disiplin. Betul sekali itu. Ibu sangat sepakat. Menghormati guru, menghargai guru. Selain guru juga ke semua pihak kita harus bersikap disiplin dan sopan, santun, saling hormat dan menghormati. Dan juga dengan disiplin dan menghargai waktu, kita bisa mencapai cita-cita kita tersebut. Iya Bu. Nah sekarang, apa yang harus Ririn lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ririn akan meminta maaf ke Ibu Ani
Ririn akan disiplin menghargai waktu dan belajar dengan tekun agar cita-cita Ririn dapat terwujud. Nah, selain itu juga apa sikap yang harus Ririn tumbuhkan? Sopan dan santun, menghargai dan menghormati guru. Ya, selain sama guru juga tadi dengan semua orang ya. Baik, Ririn kamu sudah mendapatkan solusinya. Ibu akan bekerja sama dengan guru BK dan orang tua wali dari Ririn agar Ririn tidak bermain HP lagi di kelas ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Rahmawati dari kelas 8B. Saya senang berdiskusi dengan Ibu Atifah. Saya belajar bersikap sopan dan santun, menghormati dan menghargai guru, disiplin, serta belajar menghargai waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pertanyaannya, apakah selama ini kita mengajar sudah melakukan segitiga restitusi? Sudah apa belum Bapak Ibu? Kita sadari sebenarnya ya Bapak Ibu, kita sudah melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Cuman kita dulu belum kenal apa itu restitusi, kita belum familiar dengan keyakinan kelas. Gitu ya. Mungkin di tahapan validasi tindakan, apa validasi tindakan yang salah atau menstabilkan identitas. Tapi kita belum menanyakan keyakinan karena apa? Keyakinan kelasnya belum kita buat Bapak Ibu. Ya. Nah, tujuan dari restitusi ini adalah menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah dan menghasilkan murid yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Kalau menstabilkan identitas langkahnya, teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan diseminasi pemaparan yang saya sampaikan dapat diterapkan di lingkungan kelas maupun sekolah. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bila ada kesalahan kata ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan ya di Bapak Ibu, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak sekalian? Alhamdulillah, semangat? Hari ini kita akan menentukan keyakinan kelas kita, keyakinan kelas dari kelas 8E.
Oke, sudah semua? Silakan kalian maju ke depan dan katakan di depan. Oke, kita lihat ke sini ya. Mendengarkan orang berbicara. Ya, ada juga bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Hadir tepat waktu, berpakaian rapi dan bersih. Nah, dari sini kita coba pilih ya. Kira-kira kalau mendengarkan orang berbicara, nilai kebajikan apa yang kita tanamkan? Mendengarkan orang berbicara. Ayo, kira-kira apa itu? Nilai kebajikan apa? Apakah tanggung jawab? Apakah menghormati? Ataukah disiplin? Nah, kalau mendengarkan orang lain berbicara adalah ya, bagus. Nah, ada juga berpakaian rapi dan bersih. Ada juga berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kalau berdoa sebelum dan sesudah belajar itu nilai kebajikannya apa? Hah? Nilai kebajikannya adalah mencintai Tuhan dengan segala ciptaannya. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah dari sini silakan bekerja kelompok kalian. Kalian buat poster tentang keyakinan kelas. Nah, silakan dibuat pakai HP menggunakan Canva. Ya, didesain. Ayo buat kelompok dulu. Buat kelompok. Ada yang 4, ada yang 5. Ya, hadir di sekolah tepat waktu. Ya, duduk pada kursi yang disediakan. Menghormati dan saling membantu. Ya, bagus. Ini kesepakatan kelas. Konsekuensi hukuman sesuai dengan kesepakatan bersama. Hadir tepat waktu. Berpakaian rapi. Baju dimasukkan dan memakai masker. Tertib dalam mengikuti pembelajaran. Ya, sudah bagus. Ya, mendengarkan orang lain berbicara, angkat tangan bila berpendapat. Ya, sudah bagus ya. Oke. Nah, sekarang silakan menghadap ke sini semua. Jadi kalian sudah membuat keyakinan kelas kita di kelas 8D. Tadi ada saling
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Mulyadi. Saya adalah sebagai guru BK dan kebetulan saya adalah rekanan kerja dari Ibu Atifah. Nah, saya akan mencermati dan akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Atifah, yaitu tentang diskriminasi budaya positif. Nah, yang saya cermati dan hasil pencermatan saya dan pengamatan saya itu adalah menciptakan budaya positif bagi siswa. Di mana pada saat kita menciptakan budaya positif pada saat kita memberikan pelajaran, itu ada diharapkan bisa menciptakan atau bisa membentuk siswa yang berkarakter. Nah, sekaligus kalau udah siswa berkarakter, berarti kita bisa menciptakan suasana sekolah yang kondusif. Di mana sekolah yang kondusif itu adalah sekolah yang berpihak kepada siswa, yang sehingga siswa merasa nyaman, merasa enak dengan berada di sekolah tersebut. Dia bisa mengembangkan karakteristik siswanya, dia bisa mengembangkan bakat dan minat siswa yang dimiliki dan berdasarkan kemampuan yang ada pada diri siswa. Mungkin itu hasil dari dari pengamatan saya, dan itu mungkin adalah suatu masukan untuk tambahan wawasan bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revita dari kelas 8E. Keyakinan kelas yang kami sepakati akan kami jalani tanpa paksaan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidil Akbar Faik dari kelas 8E. Kami membuat keyakinan kelas bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi kami. Terima kasih. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take